Inpres terkait penetapan upah minimum yang baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai penolakan dari sejumlah elemen buruh. Buruh pun berencana untuk menggelar aksi besar-besaran kembali turun ke jalan dalam aksi mogok nasional 28 Oktober mendatang. Bagaimana mencari titik temu agar kesejahteraan buruh meningkat, iklim usaha tetap sehat, dan menemukan solusi permanen terhadap masalah buruh di negeri ini. Mogok, solusi, atau masalah? Itulah topik yang kami angkat malam ini dalam Indonesia Bersuara. Lagi, ribuan buruh turun ke jalan-jalan meninggalkan pekerjaan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aksi yang sudah berlangsung beberapa pekan ini merupakan bentuk penolakan atas Inpres pengupahan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Inpres itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, karena hanya mementingkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri saja. Sementara undang-undang telah mengamanatkan Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran upah sesuai kondisi real harga-harga berdasarkan 60 item kebutuhan hidup. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menilai Inpres itu dapat dijadikan alat bagi pengusaha hitam untuk mempertahankan rezim upah murah dan merusak mekanisme penetapan upah minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. KSPI bersama aliansi dan serikat buruh lainnya mengancam melakukan aksi mogok nasional jilid 2 jika Inpres tidak dicabut. Selain menolak Inpres, para buruh juga menuntut kenaikan upah sebesar 50% dan penambahan jumlah komponen hidup layak atau KHL dari 60 menjadi 84 item. Selama ini kan tiap tahun ini memang kesejahteraan buruh itu kan kenaikannya itu nggak pernah mencapai apa yang sudah diatur dan mekanisme yang selama ini, yaitu buruh meningkatkan daya beli buruh. Selalu setiap tahun itu berkurang. Nah, klimaknya pada 2012 kemarin itu buruh menuntut kenaikan dan secara fenomenal menghasilkan kenaikan 44%. Nah, tapi setelah kenaikan 40% itu disusul dengan kenaikan BBM 30%. Jelas apa yang sudah didapat oleh buruh itu menjadi hilang kembali, gitu kan. Kembali wajar kalau memang buruh menuntut kenaikan sampai 50%. Nah, inilah kebutuhan yang sangat mendasar. Sementara menanggapi aksi buruh, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sofyan Wanandi meminta buruh untuk bersabar menunggu Dewan Pengupahan menyusun upah minimum 2014. Ia juga menyebut ada politisasi dari tuntutan kenaikan upah sehingga masalah ini sulit diselesaikan. Mogok, solusi atau masalah, itulah topik yang akan kami bahas malam hari ini. Saya perkenalkan dulu, ada 4 narasumber yang sudah hadir dalam diskusi malam hari ini. Yang pertama adalah Menaker Trans Muhaimin Iskandar, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI, selamat malam. Dan ada Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo, selamat malam Pak Sofyan. Dan dari Komisi 9 DPR Fraksi PKS, Indra, selamat malam Pak Indra. Malam Zelka, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan studio Metro TV malam ini sangat meriah dengan kehadiran para audiens. Kita akan sapa satu persatu. Ada teman-teman dari STIE Bisnis Indonesia, juga teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah, Sekolah Tinggi Manajemen Industri, dan teman-teman dari KSPSI. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah. Ya, langsung saja kita mulai diskusi malam hari ini dengan topik mogok, solusi atau masalah. Saya ingin ke Pak Andi Gani terlebih dahulu. Pak Andi, coba ini kita bayangkan dulu. Teman-teman buruh meminta kenaikan upah hingga 3,7 juta rupiah. Padahal kita tahu entry level yang lulusan S1 saja belum tentu harganya seperti itu untuk gaji pertama. Menurut Anda 3,7 juta itu realistis tidak sih? Menurut saya ini akumulasi masalah yang terjadi dari masa lalu. Dan juga kita menemukan pemerintah tidak tegas dalam hal ini. Dan juga banyak janji-janji pemerintah yang tidak dilaksanakan. Saya masih ingatkan dulu kepada Presiden SBY. Pada saat Mei Day 2012 saja, jam 3 sore saya masih ingat, saya dengan 2 presiden buruh lainnya di GBK menerima janji dari Julian Adrian Pasya bahwa Presiden akan segera menyiapkan transportasi gratis untuk buruh di tahun 2012 di seluruh kawasan industri. Lalu rumah sakit buruh yang sampai hari ini saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Lalu rumah sakit buruh, komponen-komponen tersebut sangat bergantung dan sangat mempengaruhi besaran gaji yang diterima oleh buruh. Karena saat ini
banyak buruh yang tinggal jauh dari tempat industri yang mereka kerja. Nah, yang kita sarankan pada waktu itu banyak tanah negara yang bisa dimanfaatkan dan bisa dibangun rumah-rumah untuk buruh, rusunawa untuk buruh, dan sudah dilakukan pada waktu itu memang di Batam dan beberapa tempat lainnya, dan memang jauh dari ekspektasi yang kita terima pada saat 2012. Itu latar belakangnya. Ya. Pertanyaan saya tadi adalah 3,7 juta per bulan untuk para buruh ini masuk akal atau tidak? Kalau menurut saya, gambaran yang kita sampaikannya adalah tergantung daripada komponen item yang kita sampaikan kepada publik, bahwa ada komponen yang kita minta soal transportasi ada kenaikan, lalu ada soal pulsa handphone dan sebagainya, dan tentu masyarakat ada juga yang mengkritisi. Kenapa buruh begitu banyak meminta item yang dia minta untuk bisa kenaikan gaji? Ya karena kenaikan item itu yang sekarang 60 yang kita minta 84 item itu mempengaruhi dari skala gaji yang kita terima di saat akhir bulan nanti. Banyak yang tidak tahu bahwa kontrakan saja sebelum kenaikan BBM terjadi sudah naik 150.000 bahkan 200.000 di Bekasi. Belum naik BBM. Ketika naiknya sangat luar biasa. Oke, jadi total-total yang dibawa pulang ini keinginan teman-teman buruh adalah 3,7 itu? Ya, 3,7, tetapi memang kita melihat bahwa ada kesulitan dari industri tertentu yang kita sadari betul. Yang kita ingin adalah pemerintah berterus terang kepada kami, pengusaha duduk bersama, kesulitannya dari mana? Oke. Jangan ketika untung pengusaha Jadi diam masih saja. mau untuk berunding? Ya, Tidak pernah 3,7 serikat tidak buruh apa-apa? menolak untuk berunding. Oke. Ini yang salah dipersepsikan oleh seluruh pihak. Buruh siap berunding, asalkan kita sebagai mitra yang sama, mitra produksi, dan buruh bukan alat produksi. Ini yang saya sampaikan sering betul kepada pemerintah. Pengusaha tanpa buruh tidak ada apa-apanya. Tetapi memang sebaliknya kita akui, buruh tanpa pengusaha juga tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi saling berkaitan. Yang paling penting adalah peran pemerintah jangan hilang di sini. Peran pemerintah ketika kita ingin meminta bahwa kesehatan murah, lalu lagi minta transportasi yang murah, karena itu sangat berpengaruh kepada gaji yang kita minta. Oke, jadi Anda ini singkatnya mendukung yang 3,7 atau itu masih bisa dibicarakan lagi? Ya. Yang paling penting buat kami adalah pemerintah berterus terang dan juga kita secara tripartit kita bersama. Yang paling penting buat kami adalah besaran itu bisa hidup layak. Layak dalam artian buruh hidup layak itu kan tidak hanya habis setengah bulan setelah itu berhutang. Yang terjadi sekarang adalah belum sampai 15 hari udah didatangin sama rentenir. Ini yang terjadi. Nggak akan sampai bawa pulang. Jadi minta pemerintah untuk terus terang, itu adalah poin utamanya. Berarti belum tentu harus demo besar-besaran dong? Demo adalah jalan terakhir untuk kami. Oke, baik. Saya minta tanggapan langsung dari Pak Sofyan. Ternyata belum tentu 3,7 tuh Pak, masih bisa dibicarakan? Saya pikir kalau kita tentu menunggu saja, karena kita di tripartit itu kan ada Dewan Pengupahan. Ya. Kita tunggu dulu survei Dewan Pengupahannya, dari sana kita baru menentukan berapa harganya. Gitu. Kalau mereka minta berapapun kan itu hak orang minta berapa Betul. saja kan boleh. Tapi kan kita perlu berunding. Mampu nggak kita? Yang wajar untuk pengusaha tuh berapa sih angkanya Pak Sofyan? Kita sulit ya, karena tiap-tiap daerah itu lain-lain. Ya. Yang kedua juga kita tentu harus melihat juga sektor-sektor ya. Usaha kecil menengahkan tuh pasti nggak bisa padat karya. Kalau yang capital intensif mungkin sampai ada yang bisa memang, karena memang mereka scale ya, lebih banyak bisa membayar itu. Jadi ini memang kita harus beda-bedakan. Memang kesalahan kita dalam peraturan kita itu kita sama ratakan. Ya, yang kecil sama yang besar itu bayarnya sama. Jadi semua tidak adil. Yang besar kesenangan, yang kecil malah tidak bisa membayar daripada upah itu. Ini masalah-masalah yang selama ini selalu kita ributkan dan ini memang kita perlu rundingkan secara benar nanti sehingga semua itu yang besar bayar besar, yang kecil bayar kecil. Plafon atasnya berapa yang masih bisa dianggap masuk akal lah begitu? Kita belum bisa. Saya kalau menentukan sekarang kan kita punya Dewan Pengupahan itu sudah bekerja di seluruh Indonesia ya. Dan tiap provinsi itu mempunyai macam-macam masalah daripada mereka karena tingkat hidupnya juga lain-lain dan ini yang kita mau melihat karena kita kalau bilang Jakarta kan lain sama sekali dengan provinsi seperti Jawa Tengah, beda upahnya luar biasa. Jadi kalau kita bilang secara merata itu memang sulit. Sekarang Saya ke Pak Menteri dulu sekarang Pak. Ya. Tuntutan teman-teman buruh ini wajar tidak sih Pak? Ya, sebetulnya tidak ada satupun yang tidak setuju upah buruh naik. Ya. Saya kira pemerintah sangat mendukung upah buruh naik terus-menerus. Saya kira pengusaha juga pada dasarnya juga setuju upah buruh naik, apalagi para teman-teman serikat buruh. Yang menjadi masalah adalah bagaimana agar upah buruh naik berkeseiringan dengan kemampuan dunia industri, sehingga tidak ada industri yang tutup atau pindah lokasi, atau keberatan karena faktor-faktor di luar komponen yang menjadi kesepakatan. Sebetulnya mekanisme penetapan upah minimum terutama ya, upah minimum berbeda dengan upah perusahaan atau upah di luar upah lajang. Semua mekanisme yang ada sudah sangat bagus ya.
Semua berdasarkan survei pasar, komponen kebutuhan hidup layak dijadikan dasar penetapan upah minimum, dan keputusan tertinggi upah itu di tangan pengusaha dan buruh bersama pemerintah di Dewan Pengupahan Daerah. Surabaya akan beda dengan Medan, Medan akan berbeda dengan Bandung, Bandung akan berbeda dengan Jakarta apabila survei itu dilakukan secara transparan, terbuka, kemudian adil, lalu melibatkan semua pihak, duduk bersama. Disitulah mekanisme yang ideal. Sehingga menurut saya kalau kita konsisten, dan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana agar Dewan Pengupahan ini berdaya betul. Semua yang terlibat di dalamnya mewakili semua pihak. Tidak ada satupun komunikasi yang terputus dengan yang ada di Dewan Pengupahan dengan yang ada di luar Dewan Pengupahan. Ini yang sedang kita selesaikan supaya antara yang dibicarakan di Dewan Pengupahan tidak terputus dengan yang ada menjadi aspirasi kawan-kawan di luar. Baik, kita nanti akan jeda dulu sejenak pemirsa saat ini dan nanti kita akan dengarkan apa kata DPR. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bersuara. Ya, kembali di Indonesia Bersuara. Topik kami malam ini adalah mogok solusi atau masalah. Tadi kita sudah dengarkan Pak Indra dari pihak buruh, dari pihak pengusaha dan juga dari pemerintah. Seperti apa sikap DPR? Ya, lagi-lagi sebenarnya ini sangat relatif ya. Yang penting adalah buat kita di DPR bagaimana undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur antara hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja itu terimplementasi dengan baik. Bicara upah umpama. Jelas kalau kita lihat runut dan mulai pasal 89, pasal 90, bahwa saya penetapan upah itu berdasarkan kebutuhan hidup layak. Nah, pertanyaannya adalah apakah penetapan upah yang diterapkan oleh Dewan Pengupahan selama ini dan standar upah item yang 60 item itu sudah menyentuh kriteria kebutuhan hidup layak atau belum. Nah, tentu concern kami di DPR, setiap produk undang-undang yang kita keluarkan bersama pemerintah itu harus terimplementasi di lapangan. Kalau ada, kemarin kita juga sangat sempat dikejutkan ya, sebulan yang lalu Pak Muhaimin, Menteri Perindustrian juga merilis ada impres tentang kenaikan 2014 dengan varian-varian 5%, inflasi plus 15% buat padat karya, inflasi plus 10% buat padat modal. Saya, Pak Muhaimin tentu sangat ingat waktu rapat hari Senin, saya protes. Karena menurut saya ini berpotensi melanggar undang-undang. Begitu juga dalam rapat paripurna. Saya juga interupsi. Tunggu dulu. Nah, jadi Tidak ada itu. Saat itu, karena saya membaca rilisnya sendiri saat itu, dan di paripurna juga saya protes. Tapi alhamdulillah waktu itu pas rapat kedua, saya ingat betul Pak Muhaimin klarifikasi, tidak ada impres itu. Nah, yang ada sekarang ada impres nomor 9, yang memang varian-varian itu ternyata saya baca tidak ada. Tapi artinya adalah gini, kenapa sekarang buruh resah? Kenapa mereka akhirnya ketika ada isu, saya waktu itu baca Pak Muhaimin hari Kamis dan hari Jumat, Menteri Perindustrian dan juga Pak Muhaimin sendiri membuat statement itu sehingga menimbulkan keresahan. Karena bayangkan saja, upah mereka yang mereka capai dengan 2,2 beberapa waktu yang lalu untuk contoh di Jakarta atau Jabodetabek itu tereduksi dengan angka kenaikan BBM yang signifikan, itu penurunan daya beli mereka sampai 20%, sampai 30%. Tapi kan impres ini akan naik juga. Tunggu dulu, artinya apa? Harusnya kalau bicara kenaikan 2014 bukan pada berpatokan 5 atau 10%, walaupun akhirnya itu diklarifikasi ya. Ini kan sebenarnya sumber keresahannya muncul di situ. Mungkin kalau ketika rilis itu tidak menyebar atau tidak disampaikan, saya yakin waktu itu tidak akan ada instruksi saya, umpama tidak akan ada unjuk rasa yang besar-besaran, mereka akan fokus pada bagaimana menghadapi Dewan Pengupahan. Tapi mereka kan diresahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang persoalannya adalah saya juga paham pengusaha juga mendapat beban atas kenaikan BBM, biaya produksi juga meningkat. Makanya sekarang yang harus kita lakukan tidak perlu berpihak kepada salah satu pihak, tapi berpihaklah kepada aturan dan membuat negara ini lebih baik. Contoh, persoalan biaya produksi ya. Kalau kita lihat dari riset World Bank walaupun itu rilis yang lama, ternyata komponen produksi itu yang terbesar itu pungli. 19-24% biaya produksi itu adalah pungli. Labor cost itu hanya 9-12%. Artinya apa? Kalau pemerintah sungguh-sungguh pengen menghidupkan pengusahanya, pengen memberikan ruang buat para pengusahanya dan memberikan kesejahteraan buat pekerjanya, maka PR besar negara, PR besar pemerintah adalah memberantas pungli itu. Nah, kalau itu dilakukan, pengusahanya damai, pekerjanya sejahtera, selesai sebenarnya. Baik, silakan Pak Menteri. Ya, yang pertama saya perlu tegaskan bahwa impres yang terbaru itu pada dasarnya ingin begini, kronologinya begini. Tahun 2013 pemerintah mendorong agar ada kenaikan signifikan upah buruh. Kita coba tekan berbagai upaya agar kenaikan itu signifikan. Dan terjadilah kenaikan upah yang sangat signifikan. DKI sekitar 40%, Bogor sekitar
bahkan 70%. Ya, terbesar. Kemudian Bandung ada yang 60, ada yang 30. Nah, kenaikan itu betul-betul signifikan. Itu kita dorong betul supaya ada lonjakan tertentu lah. Malah Presiden sejelek-jeleknya kalau bisa 2,5 juta lah minimal gitu. Semua upah buruh itu sama dengan pegawai negeri. Tetapi apa yang terjadi? Kita sangat bersyukur, bahagia ada kenaikan itu. Tetapi impactnya itu luar biasa. Ada yang relokasi, ada yang kemudian PHK, ada yang kemudian berbagai impact yang kemudian mau tidak mau kita pemerintah jadi wah bahaya juga ada terutama di sektor padat karya. Ya. Base untuk Batam, nanti beberapa base untuk Jadi menurut Anda itu transportasi semua seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan layak para belum. Saya setuju bahwa untuk di Jakarta memang perlu beberapa catatan agar upah yang naik pun mempertimbangkan betul realitas kebutuhan Jakarta. Oleh karena itu komponen survei itu sangat menentukan. Upah tidak bisa ditentukan oleh tuntutan atau upah ditentukan oleh gubernur, tidak. Harus berdasarkan survei, kenyataan, kebutuhan. Nah, tapi pada kenyataannya juga buruh yang lajang dan buruh yang punya anak 3, anak 5, anak 7 Itulah persoalan tentunya berikutnya. beda. Persoalan berikutnya adalah upah minimum sebetulnya upah yang digunakan untuk buruh lajang dan bekerja di bawah setahun. Saya setuju. Pak Indra sampaikan tadi, upah minimum itu kemudian oleh sebagian perusahaan dianggap upah maksimum. Ya. Itu tidak boleh lagi terjadi. Upah minimum adalah upah yang menjadi standar safety net, pengamanan untuk sebuah kebutuhan dasar. Oleh karena itu upah ini pada berikutnya setelah 1 tahun masa kerja, kemudian punya anak, tentu menyesuaikan dengan pembicaraan di tingkat bipartit ya, bipartit antara pengusaha dan pekerja di sebuah perusahaan masing-masing. Itu akan ada kenaikan. Makanya di Inpres maupun peraturan yang baru ini kita buat bahwa upah di atas pelaksanaan upah minimum harus dibicarakan bipartit. Oke, baik. Pak Sofyan, jadi ini upah minimum bukan maksimum. Ya, memang betul sebenarnya. Maka ini kan saya bilang tadinya sudah salah kaprah semuanya ya. Sebenarnya pemerintah ini juga salahnya sebenarnya menyatakan bahwa kita harus bayar sama dengan pegawai negeri. Pegawai negeri kita yang 1A itu baru gajinya 1,2 juta. Ya, yang sarjana yang betul-betul sudah mencapai 2,5 juta. Ya, jadi ini sebenarnya juga salah informasi Presiden seolah-olah pegawai negeri kita sudah terima 2,5 juta. Itu tidak betul sama sekali. Itu saya tahu betul itu. Ada aturan-aturannya. Jadi saya pikir ini juga salah semua. Apa yang dibilang sama pemerintah itu, soal buruh kita sebagian besar yang rendah itu seharusnya yaitu yang unskilled ya. Itu yang paling penting. Soal sarjana dan lain-lain tentu lain ya hitungan-hitungan kita. Memang ada masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Semua memikirkan hidup layak. Seharusnya juga ada mengenai produktivitas. Tidak pernah kita mengukur produktivitas daripada buruh kita dan juga pertumbuhan ekonomi nasional kita. Itu undang-undang menyatakan ada itu. Sedangkan kita mikirkan cuma hidup layak. Sebab di sekarang kalau dikatakan buruh resah, kita pengusaha ini juga resah sekarang. Sama saja ya. Jadi kalau upah naik, produktivitas naik, tidak. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Indonesia Bersuara. Ya, mogok, solusi atau masalah, itulah topik kami